Selamat sore, saudaranya kasih Tuhan. Kita ketemu lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, kali ini saya nggak jalan-jalan, saya ada di ruang ibadah GKI Gading Indah dan seperti Anda lihat sudah ada 6 lilin ungu yang mulai dinyalakan mulai dari lilin yang pertama, dan ini pasti Anda sudah sadar bahwa ini menunjukkan bahwa kita sudah mulai memasuki minggu Prapaskah, minggu Prapaskah yang pertama hari Minggu kemarin. Nah, tapi saya ingat saudara, mungkin 30-an tahun lalu, dan saya yakin Anda yang sudah berusia cukup ya senior ya, kalau bukan tua, Anda juga pasti masih ingat dulu di GKI lilin yang dinyalakan memasuki minggu-minggu Prapaskah itu bukan 6 tapi 7. Masih ingat kan? 7 lilin minggu, dan kita tidak menyebutnya minggu Prapaskah, tetapi minggu sengsara. Nah, saya bahkan ingat dulu saya waktu masih menjadi pengurus remaja saya menjadi anggota panitia Paskah di gereja tempat saya bertumbuh. Saya pernah punya ide bagaimana kalau kita membuat jemaat sungguh merasakan 7 minggu sengsara dengan mulai mengurangi sedikit-sedikit apa yang fasilitas yang digunakan dalam ibadah ya, mungkin mulai dari bangkunya kita kurangin dikit jadi orang harus berebut duduk, AC-nya kita mulai matiin satu persatu, ruangannya dibikin panas, dibikin rada berisik sehingga ketika 7 minggu tuh orang makin sengsara. Waktu Paskah baru kita lengkapi lagi seperti semua dan orang merasakan sukacitanya. Wah, kita sudah tidak sengsara lagi ya. Tentu itu ngaco saudara-saudara ya. Tapi hal yang menarik adalah yang saya tidak tahu apakah Anda pernah terpikir atau tidak. Kenapa kok tadinya 7 minggu sengsara, sekarang kita menggunakan 6 minggu Prapaskah. Nah, jadi asal muasalnya begini saudara. 7 minggu sengsara dulu adalah gereja Protestan Indonesia, terutama ya gereja-gereja Protestan yang tumbuh berkembang di Indonesia yang mayoritas itu berasal dari tradisi gereja Belanda. Jadi dugaan saya ya, mewarisi tradisi sebelum Paskah gereja itu menghitung mundur 50 hari. Yang kalau dibagi 7 ketemulah 7 minggu. 7 kali 7, 49 tambah 1 hari. Jadi ketemulah 7 minggu Prapaskah ini. Dihitung dari minggu minggu sengsara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tapi mulai tahun 80-90 gereja-gereja Protestan di Indonesia, terutama yang bergabung dalam yang namanya World Council of Churches ya, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, itu mulai aktif dalam yang namanya gerakan ekumenis yang bukan hanya melibatkan gereja-gereja Protestan di Indonesia, tapi tentunya gereja-gereja sedunia dari berbagai macam aliran, termasuk juga gereja Ortodoks, gereja Katolik, sekalipun mereka tidak menjadi anggota World Council of Churches, tapi juga gereja Metodis, segala macam gereja. Dan dalam pergerakan itu kemudian mulai ada upaya untuk bagaimana kalau kita bersama-sama melakukan apa yang sudah menjadi tradisi gereja sejak lama. Salah satunya adalah ketika minggu-minggu sebelum Paskah itu dihitung sebanyak 40 hari yang tidak lagi menghitung hari Minggu, ditambah 3 dimulai dari Rabu Abu, maka keluarlah 6 minggu Prapaskah ini. Sehingga masa-masa Prapaskah tidak lagi dimulai hari Minggu ke-7 sebelum Paskah, tetapi hari Rabu Abu yang lalu dilanjutkan dengan Prapaskah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu istilahnya juga berubah. Kita menggunakan istilah pra atau sebelum Paskah. Tidak lagi menggunakan istilah minggu sengsara. Karena memang dalam tradisi gereja secara umum yang biasa disebut sebagai minggu sengsara itu adalah di minggu yang terakhir setelah minggu Palmarum. Masa-masa sengsara Yesus yang nanti akan memuncak pada Jumat Agung. Nah, itu perubahannya saudara. Jadi di dalam kehidupan bergereja, apalagi gereja Protestan, gereja reformasi yang spiritnya, semangatnya dulu adalah mereform ya, membentuk ulang, merubah
apa yang mungkin dirasa perlu dirubah, perubahan itu hal yang wajar, hal yang biasa. Dan banyak hal yang sebetulnya Anda bergereja saat ini sudah berubah dari mungkin 30, 40, 50, 60, 70 tahun yang lalu. Dan kadang-kadang kita itu agak susah menerima perubahan. Ini untunglah saat ini pemilu sudah usai. Jadi saya kalau ngomong perubahan ini bukan dalam rangka mengkampanyekan ya satu capres, cawapres tertentu, tidak saudara. Perubahan itu adalah spirit yang ada menjadi DNA dari gereja-gereja Protestan, gereja-gereja reformasi. Bahwa gereja tidak boleh ajek, tetap statis, tapi harus berubah seiring dengan perubahan tantangan zaman, tantangan kehidupan yang digumuli secara teologis, secara iman, dan menghasilkan hal-hal yang berubah. Misalnya ini, atau yang lain mungkin ya. Mungkin ada yang misalnya komplain ke saya, oh sekarang banyak pendeta tidak misalnya berkhotbah menggunakan toga. Ya toga pendeta yang hitam gitu ya. Apakah Anda tahu kenapa kok toga pendeta Protestan itu hitam, saudara? Jadi dulu ketika Martin Luther memulai gerakan reformasi, sebenarnya bukan Martin Luther yang memulai, tapi dia salah satu tokoh utamanya. Ketika gerakan reformasi itu mulai memisah dari gereja Katolik yang ada pada waktu itu, salah satunya adalah Luther mau mencoba bagaimana para rohaniwan gereja Protestan ini dalam melayankan firman, melayankan ibadah memang beda dengan gereja Katolik. Gereja Katolik yang dengan jubah yang penuh dengan ukiran-ukiran, hiasan-hiasan yang warna-warni, cerah ya. Maka apa yang Luther lakukan? Luther itu seorang dosen. Dia berkhotbah, memimpin ibadah mengenakan toga dosen yang pada waktu itu memang umum dipakai oleh para dosen, para profesor yang mengajar di universitas. Maka jadilah sampai sekarang toga gereja-gereja Protestan pada umumnya berwarna hitam. Sekalipun ya ada gereja-gereja Protestan yang tidak mengenakan toga hitam ya. GPIB misalnya di Indonesia atau kalau saya tidak salah gereja di Minahasa juga tidak menggunakan warna hitam, menggunakan putih. Gereja Presbyterian di Amerika, di Australia rata-rata menggunakan putih. Nah, apakah toga itu kemudian yang menjadi sesuatu yang wajib? Menurut saya tidak ya. Itu adalah penanda pada waktu itu ya pengajar, tetapi kemudian dunia berkembang ya. Banyak sekarang mulai digunakan juga yang bentuk yang lebih sederhana, simple. Kemeja kolar atau jas ya, bahkan di gereja Presbyterian kalau di Amerika misalnya ya pendetanya ya berdasi dalam melayankan firman. Bahkan tata gereja GKI, Gereja Kristen Indonesia sejak tahun 2004 sudah menuliskan bahwa yang namanya pakaian jabatan pendeta ketika dia bertugas bukan cuma toga, tetapi juga jas, kemeja kolar. Betul, toga dipakai secara khusus dalam sakramen-sakramen, baptis, sidi, perjamuan kudus, atau ketika dia melayankan pemberkatan nikah, meneguhkan penatua, menhabiskan pendeta. Tetapi yang di luar itu ibadah minggu misalnya, bisa dilayankan dengan cukup mengenakan jas dan kolar pendeta atau kerah pendeta itu. Perubahan yang memang menurut saya ya wajar terjadi seiring dengan perkembangan zaman. Apakah khotbah lalu harus terikat dengan podium, dengan mimbar? Ya bisa juga tidak. Kalau kita ingat misalnya Tuhan Yesus mengajar juga kadang dia di mimbar ketika dia mengajar di sinagoga, tapi juga dia bisa di tempat lain. Dia mengajar duduk bersama-sama dengan murid-muridnya di rumah ibadah. Dia bisa mungkin karena di sinagoga itu pengajaran sebetulnya lebih bersifat seperti sebuah diskusi. Dia bisa jalan sana kemari. Dia bisa mengajar di bukit. Dan Yesus tidak pernah mengajar mengenakan toga ya, yang dikenakan ya jubah yang dipakai oleh orang Yahudi kebanyakan, pria Yahudi kebanyakan. Karena dia bukan rohaniwan, dia bukan seorang imam misalnya. Perubahan saudara, perubahan apa lagi? Dulu perempuan tidak menjadi rohaniwan, tidak menjadi pendeta. Ya, bahkan itu ada ayatnya. Kalau Anda membaca di surat Timotius misalnya, Rasul Paulus menegaskan bahwa perempuan itu tempatnya dalam ibadah adalah diam.
dia tidak boleh bicara apalagi mengajar orang lain, mengajar laki-laki. Dan hal ini masih dipegang oleh sebagian gereja sampai hari ini. Tapi kita GKI secara khusus misalnya menyadari bahwa ayat itu tidak bisa dilepaskan dari konteks pada masanya. Di mana perempuan pada masa itu kebanyakan tidak terdidik. Mereka tidak menempuh pendidikan secara formal sehingga ya memang tidak diperlengkapi untuk mengajar. Tetapi sekarang sangat banyak perempuan yang punya pendidikan sangat tinggi termasuk di bidang teologi, banyak profesor teologi perempuan, dan di GKI saya rasa kehadiran pelayanan seorang pendeta perempuan sudah bukan lagi menjadi hal yang dipertanyakan. Perubahan. Apalagi dan masih banyak saudara-saudara. Bahkan ya Anda mungkin boleh tidak setuju dengan saya. Tuhan Yesus pun berubah. Loh, kan ada lagunya Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ya, itu lagu sekolah minggu. Yang tidak berubah apa? Cintanya, kasihnya. Tapi Tuhan Yesusnya sendiri sebagai pribadi pasti mengalami perubahan dan perkembangan dalam hidupnya. Dia mulai dari seorang bayi bertumbuh menjadi seorang anak yang belajar di Bet Hashefer, rumah belajarnya orang Yahudi. Bet Hamidras, dia belajar dari berbagai macam guru. Dia mengolah apa yang dia pelajari, jadi bukan semata-mata karena dia anak Allah. Dan itu pasti mengubahnya dalam banyak hal. Satu contoh misalnya, kalau Anda masih ingat dalam kitab Injil ada satu peristiwa di mana datang seorang perempuan Kanaan, perempuan Sirofenisia yang meminta tolong Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Yesus pertama-tama menolak perempuan itu. Apa yang dia katakan bahwa ia datang hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Bahwa ia hanya datang untuk melayani orang Israel. Tapi apa yang terjadi? Setelah perempuan itu menunjukkan kerendahan hatinya, ketika dia mengatakan, bahkan Yesus kalau Anda masih ingat menyamakan perempuan itu dengan anjing. Ya. Anjing tidak makan roti yang ada di meja majikannya. Tapi perempuan itu mengatakan tidak perlu rotinya Tuhan, remahnya juga cukup. Dia menyatakan, mengakui, iya betul aku bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Ini bukan hakku, tapi ya Tuhan remah-remahnya pun cukup. Dan itu mengubah Yesus sehingga dia mengatakan iman yang sebesar ini belum pernah aku temui. Bahkan di antara orang-orang Israel atau orang Yahudi sebangsanya. Ada perubahan. Perubahan adalah hal yang harus terjadi. Bagian dari kehidupan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Mana yang perlu berubah, mana yang tidak perlu. Ya, kalau dari 7 lilin menjadi 6 ini bukan berarti yang 7 itu sesat. Tidak, saudara. Apalagi kalau kita bicara ilmu liturgi. Ya, di mana liturgi itu soal pilihan. Bukan soal mana yang benar, mana yang salah, tapi mana yang mungkin lebih tepat, apa yang mau ditekankan, makna apa yang mau diberikan sekarang. Itulah yang kemudian menghasilkan sebuah perubahan. Dan saya yakin dalam hidup kita pasti perubahan itu juga terjadi. Perubahan karena usia, perubahan karena kondisi kesehatan, karena situasi. Ya, negara Indonesia sebentar lagi akan ada perubahan kepemimpinan misalnya. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus menjalaninya. Karena itu jangan takut untuk berubah. Karena kita percaya, kita mengundang Tuhan untuk hadir dalam semuanya. Membentuk kita menjadi pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa dan negara yang lebih baik. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam segala kehidupan kami. Hidup yang penuh dengan perubahan, baik karena kondisi-kondisi kami sendiri, kondisi keluarga kami, kondisi gereja kami, tetapi juga kondisi yang terjadi di sekitar kami. Sosial, politik, situasi masyarakat, dan lain sebagainya. Ajar kami agar dapat bernavigasi di tengah berbagai perubahan itu. Kami mengubah apa yang perlu diubah, tapi kami boleh tetap
bersandar, berpegang pada apa yang menjadi tuntunan dan kehendak Tuhan. Pimpin dan berkati kami dalam menjalani setiap perubahan, baik dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup gereja, bahkan juga hidup berbangsa dan bernegara. Untuk itu kami bersyukur untuk pemilihan umum yang juga sudah berlangsung dengan baik. Biarlah hasilnya nanti boleh membawa kebaikan bagi kehidupan bersama kami di Indonesia ini. Agar mereka-mereka yang sudah terpilih, baik sebagai para wakil rakyat maupun presiden dan calon presiden, pada akhirnya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah masyarakat kami juga dapat melanjutkan kehidupan dengan segala perbedaan yang ada, tetap dengan penuh kerukunan, bahkan kerjasama untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Kami mau berdoa untuk gereja kami, untuk GKI Gading Indah, untuk proses pengesahan program-program pelayanan di tahun pelayanan yang baru nanti, untuk setiap pelayanan yang dilakukan, untuk berbagai ibadah dan acara-acara terkait dengan Paskah. Biarlah dalam semuanya kami boleh menjadi gerejamu yang memuliakan nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi dunia di mana kami ada. Kami mau berdoa juga untuk kehidupan keluarga-keluarga kami dalam setiap pergumulan, baik itu ekonomi, relasi, maupun kesehatan. Tuhan yang berikan apa yang baik, Tuhan yang mampukan kami menjalani setiap pergumulan dengan kuat kuasa dan hikmat dari-Mu. Kami berdoa untuk setiap keluarga dalam menata kehidupan mereka, menjalani kehidupan dengan segala perubahannya, hikmat Tuhan yang terus memandu dan menguatkan. Kami mau menyerahkan diri kami, pribadi, keluarga, gereja, bangsa, negara, hanya dalam tangan kasih Tuhan, dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.